Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pertanyaan sering diuji saat psikotes berlangsung, warteg tes. Apa sih sebenarnya warteg tes? Caranya agar teman-teman lolos dalam uji warteg tes ini? Pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Apa yang dimaksud dengan tes warteg? Jika dilihat dari beberapa referensi, tes warteg adalah salah satu tes psikologi yang kerap dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan atau institusi. Tes ini sendiri bertujuan untuk menggali kepribadian individu melalui tes gambar. Uji warteg dibuat pada tahun 1920 dan 1930-an. Psikotes ini mulai dikembangkan oleh psikolog Australia Jerman bernama Erik Warteg. Nah, untuk mengerjakan tes warteg ini, teman-teman nantinya juga akan diberikan sebuah kertas, di mana di dalam kertas tersebut terdapat 8 kotak yang berukuran sekitar 4 cm x 4 cm berwarna hitam seperti gambar di bawah ini. Nanti saya akan memberikan contohnya. Dan setiap kotak memiliki tanda cetak yang berbeda bentuknya seperti titik, garis, kotak kecil, dan garis yang melengkung. Tentunya teman-teman harus melanjutkan bentuk-bentuk tadi atau bentuk tanda cetak yang belum sempurna tadi menjadi sebuah gambar yang sesuai dengan yang teman-teman interpretasikan. Saat teman-teman mencoba untuk menggambar, konsep gambar sebaiknya sudah matang ya, dan teman-teman tahu persis apa yang akan teman-teman gambar, karena tes ini tidak memperbolehkan peserta untuk menghapus atau menggambar ulang. Selain itu, teman-teman juga menggambar menggunakan pensil HB yang tidak terlalu tajam dan juga tidak terlalu tumpul, dan di bawahnya terdapat alas ya. Sebelum mulai mengerjakan tes, ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman perhatikan, seperti teman-teman nantinya akan disuruh untuk menuliskan secara urut gambar mana yang paling cepat selesai. Jadi nanti teman-teman memberikan angka di gambar 8 kotak tadi. Misalnya teman-teman duluan menyelesaikan gambar nomor 8. Artinya teman-teman di situ menuliskan angka 1, karena gambar nomor 8 tadi adalah gambar yang paling cepat teman-teman selesaikan. Nah, berikutnya teman-teman juga diharapkan untuk menuliskan nomor urut yang sesuai dengan gambar yang bisa diselesaikan dengan cepat di luar kotak hitam. Teman-teman juga diharapkan atau diminta untuk menuliskan gambar mana yang paling mudah teman-teman gambar dan gambar mana yang paling sulit teman-teman gambar di antara 8 kotak tersebut. Dan harus diingat ya teman-teman, teman-teman itu juga nanti diminta untuk menuliskan gambar mana yang paling teman-teman sukai dan gambar mana yang teman-teman tidak sukai, disertai dengan penjelasan dan juga alasannya. Tidak ada catatan yang benar ataupun salah saat teman-teman mengerjakan tes warteg ini, serta tidak ada batasan waktu yang ditentukan. Tapi minimal dalam mengerjakan tes warteg ini, sebaiknya teman-teman juga memiliki konsep gambar yang jelas sebelum memulai menggambar, supaya nantinya gambar yang dihasilkan bisa maksimal. Nah, tes warteg ini sendiri juga bervariasi ya, mulai dari 15 dan juga 30 menit. Untuk mensiasati bagi teman-teman yang tidak pintar menggambar ya seperti saya, teman-teman juga bisa melatih untuk menggambar di rumah sebelum hari tes psikotes itu tiba, supaya teman-teman bisa memikirkan ataupun merencanakan gambar seperti apa yang ingin teman-teman gambar
serta teman-teman juga mengetahui berapa lama waktu yang teman-teman butuhkan untuk menggambar objek tersebut. Nah, salah satu contoh gambar objek hasil tes warteg ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi teman-teman. Tetapi sebaliknya, jangan menduplikasi gambar supaya kreativitas teman-teman itu tidak terbatas. Artinya teman-teman tidak menduplikasi contoh gambar yang teman-teman lihat itu ya, tapi teman-teman juga bisa menghasilkan gambar dengan kreativitas sendiri, karena dalam lengkungan garis-garis yang ditarik nanti itu akan memperlihatkan kreativitas teman-teman. Nah, ini adalah contoh gambar warteg tes. Ada 8 kotak. Nantinya teman-teman harus menghubungkan atau menyambung garis, titik, lengkung yang ada di dalam 8 kotak ini menjadi satu bagian gambar. Jadi teman-teman bisa bebas menggambar apa aja, karena yang dinilai itu sebenarnya bukan sejauh mana, yang dinilai itu adalah bukan bagus tidaknya gambar, tapi tarikan garis yang teman-teman hasilkan, besar tipisnya garis itu juga mempengaruhi. Nah, nanti saya akan memperlihatkan juga contoh beberapa gambar tes warteg yang mungkin bisa teman-teman belajar atau bisa teman-teman contoh ya, dan juga teman-teman bisa berlatih untuk menggambar tes warteg ini di rumah sebelum teman-teman memulai psikotes. Jadi ada 8 kotak dengan gambar masing-masing. Nantinya teman-teman diminta untuk melengkapi gambar. Apa saja, objek apa saja boleh digambar, asalkan dikembangkan dari gambar yang sudah ada. Teman-teman tidak boleh menorehkan apapun di luar kotak. Tiap kotaknya itu punya arti masing-masing. Kombinasi dari setiap kotak itu juga akan memunculkan hasil analisis baru. Tes ini kerap disebut dengan The Warteg Zehen Test atau The Warteg Drawing Completion Test. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui kepribadian individu, dilihat dari aspek organisasi dan struktur serta tingkat kedinamisannya. Sampai saat ini, tes warteg masih sering digunakan dalam proses seleksi karyawan karena dianggap mampu mengetahui kepribadian dari calon kandidat tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam tes warteg ini menggunakan teori Gestalt, di mana manusia cenderung melihat suatu objek sebagai sekumpulan elemen yang dinilai serupa, mengenali pola-pola dan menyederhanakan imaji yang sebenarnya kompleks. Setidaknya ada 4 fungsi dasar kepribadian yang dicerminkan melalui tes warteg pada diri manusia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari Adiaman Prabowo dari UMM yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, imagination, di mana bentuk fungsi dasar imajinasi dibagi lagi dalam 2 aspek kepribadian, yaitu kreatif dan combining. Kreatif adalah individu kerap lebih menyukai hal-hal yang abstrak atau simbol-simbol filosofis atau emosional. Sayangnya, bila berlebihan, imajinasi ini juga bisa menjadi hambatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Combining adalah tipe combining, merupakan individu yang akan mengambil materi dari sekelilingnya, kemudian diorganisir dan menghasilkan materi atau bentuk yang sesuai dengan dunia luar. Yang kedua, intelek. Bentuk dari fungsi dasar intelek dicerminkan dalam 2 aspek, yaitu spekulatif, artinya individu yang dimana teori lebih ditekankan daripada fakta. Yang kedua, praktikal. Sebaliknya, individu tipe ini orientasinya lebih ditekankan pada fakta, penalaran induktif, dan hal-hal yang konkret. Ketiga, emotion. Fungsi dasar emotion ditekankan pada 2 hal, diantaranya open atau outgoing adalah individu yang mudah berhubungan dengan orang lain. Seklusif adalah individu yang lebih fokus terhadap dirinya sendiri ketimbang terhadap dunia di luar dirinya. Yang keempat, activity.
Sementara activity terdiri dari dua sifat, yaitu controlled, artinya individu tersebut lebih suka mengambil keputusan secara tegas untuk bertindak. Selain itu, mereka juga menyukai ketenangan dan keteraturan. Berikutnya, dynamic. Individu dengan sifat ini cenderung senang dengan hal-hal baru, bersikap antusias dan juga berani. Bahkan, mereka bisa melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang sama. Nah teman-teman, secara teknis tes Warteg menggunakan kotak-kotak sebagai subjek analisis yang nantinya akan menentukan bagaimana keterkaitan jawaban dari teman-teman dengan keempat teori yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Adapun teknis utama dari tes Warteg ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis 8 kotak dan pengertiannya. Dalam tes Warteg dikenal ada 8 bidang kotak dengan rincian bidang A atau pojok kiri atas hingga H atau pojok kanan bawah yang berisi titik atau gambar atau garis yang masing-masing memiliki artian sebagai berikut. Bidang A menjadi basis analisis untuk ego, konsentrasi, asal, identitas, dan juga citra diri. Bidang B menggambarkan fleksibilitas, gerakan dalam masyarakat atau sosial, keaktifan, pelepasan emosi. Bidang C itu pencapaian sistematis, ambisi, antusiasme, keterarahan, tujuan, dan juga ketekunan. Sedangkan bidang D itu akan melihat sejauh mana teman-teman itu menghadapi masalah atau kesulitan, beban, dan juga cara pengelolaannya. Bidang E untuk melihat sejauh mana ketegangan, agresi, oposisi, pencapaian, pemenuhan, dan juga dorongan. Bidang E, integrasi, keberpihakan, dan penyelesaian. Bidang Y itu akan melihat kelembutan, kepekaan, kehalusan, keramahan, serta proses penyampaian ekspresinya. Sedangkan bidang H itu menunjukkan di mana dan bagaimana subjek merasa dilindungi atau membela diri. Jadi teman-teman pastikan 8 kotak ini teman-teman harus bisa mengimajinasikan dalam bentuk gambar apa yang kira-kira akan teman-teman gambar untuk mewakili kepribadian teman-teman jika dilihat di dalam 8 bidang tadi ya. Yang kedua, kombinasi bidang. Tes analisis tes Warteg selanjutnya adalah dengan melakukan kombinasi antar bidang kotak yang telah dijelaskan tadi. Adapun beberapa kombinasi bidang yang dievaluasi antara lain adalah sebagai berikut. Bidang A dan H itu menyangkut citra diri. Dalam hal ini, bidang kotak tes Warteg A dan H akan menunjukkan cerminan dari personalitas seseorang atau citra diri yang meliputi harga diri dan rasa aman dalam relasi seseorang. Berikut pula dengan perasaan rentan dan ego yang dihadapinya. Sedangkan bidang B dan G itu mencerminkan sosiabilitas, di mana kombinasi antara bidang B dan G adalah menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengelola emosi dan kemampuan bersosialisasi. Di samping itu, analisis dari kombinasi ini juga melihat kepekaan dan reaksi terhadap orang lain atau lawan jenis dalam hal relasi. Sementara bidang C dan E itu untuk melihat prestasi. Kombinasi antara bidang C dan E dipakai untuk menganalisis ambisi dan juga agresi dari produktivitas kerja seseorang. Evaluasi tentang hal ini umumnya mengarah pada tingkat atau kecenderungan prestasi seseorang secara umum. Bidang D dan F itu menunjukkan sikap yang umum. Analisis mengenai kombinasi dua bidang ini umumnya mengacu pada sikap seseorang dalam menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Dalam hal ini, seseorang membutuhkan perspektif umum untuk memberikannya pandangan yang lebih luas dalam menghadapi masalah secara terbuka. Ketiga, itu untuk melihat konten atau isian.
Selain bidang-bidang kotak tes warteg, analisis utama juga dilakukan pada isian peserta yang meliputi berbagai hal seperti coretan. Nah, secara umum coretan atau guratan yang dibuat peserta mencerminkan kepekaan yang tidak memadai terhadap daya tarik dan ketidakpedulian terhadap tugas yang dihadapi seseorang tersebut. Hal ini umumnya juga menyangkut masalah sosialisasi. Berikutnya itu adalah melihat tekanan, berat atau lembutnya tekanan, serta dominasi sudut atau kurva dalam isian tes warteg untuk menentukan bagaimana permasalahan interpersonal dan kontrol atas perasaan dari seorang peserta. Berikutnya itu abstraksi. Secara umum, bagian ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menghindari tugas-tugas, permasalahan komunikasi, dan pemahaman mengenai sudut pandang orang lain. Berikutnya, gambar. Dalam hal ini, identifikasi dilakukan dengan jenis gambar yang dipakai. Entah itu gambar alam, manusia, hewan, objek eksklusif, ataupun benda mati. Gambar seseorang dapat menjadi identifikasi terhadap aktualisasi kecerdasan seseorang, hubungan interpersonal, ketertarikan pada hal praktis dan realis, atau selera humor. Berikutnya simbol. Pemberian simbol dalam tes warteg juga dilihat sebagai sebuah reproduksi nilai dari gagasan dari seseorang yang dapat mengindikasikan keyakinan dan tujuan dalam diri seseorang. Ada beberapa strategi ya teman-teman untuk mengerjakan tes warteg ini. Yang pertama, teman-teman itu harus berlatih terlebih dahulu untuk menggambar 8 kotak tersebut sebelum hari tes dimulai. Hal ini dapat membantu teman-teman agar tidak kaget ketika teman-teman dibagikan kertas yang berisi 8 kotak dan teman-teman disuruh untuk mengerjakan tes tersebut. Yang kedua, rencanakan dan visualisasikan gambar yang ingin teman-teman buat. Hal ini juga dapat membantu teman-teman untuk bisa menggambar dengan baik. Berikutnya, mengerjakan dari soal termudah. Hal ini supaya teman-teman bisa mengerjakan tes dengan cepat. Artinya di antara 8 kotak tadi, dengan garis, titik, ataupun juga lengkungan yang tersedia, teman-teman bisa saja mengerjakan di kotak yang paling mudah terlebih dahulu. Dan teman-teman gunakan pensil 2B supaya gambar yang dibuat terlihat jelas. Jangan terlalu banyak coretan karena nantinya teman-teman akan dianggap sebagai orang yang kurang perencanaan. Hindari menggambar terlalu tipis karena jika teman-teman menggambar terlalu tipis itu akan mencerminkan atau dilihat teman-teman sebagai orang yang memiliki kepribadian lemah dan sering ragu-ragu. Di sisi yang lain, menggambar terlalu tebal ternyata juga bisa membuat teman-teman dianggap sebagai orang yang keras kepala. Jadi jangan menggambar juga terlalu tebal. Jangan menggambar bentuk serupa dari gambar yang telah dibuat. Tunjukkan kreativitas dan bersikap terbuka untuk ide-ide baru. Dan ketika teman-teman menggambar, hindari menggambar secara berurutan dari 8 kotak tadi. Karena hal ini akan membuat teman-teman itu dianggap sebagai seseorang yang kaku. Jadi teman-teman bebas saja menggambar di antara 8 kotak ini dengan nomor yang melompat sesuai dengan mana gambar yang mudah bagi teman-teman untuk menyelesaikan titik, kotak, dan juga garis serta lengkungan tadi. Nah, sebaiknya kerjakan setiap soal secara kombinasi namun tetap acak. Misalnya, teman-teman bisa mengerjakan dari soal nomor 4, 3, 2, 1. Lalu teman-teman juga bisa melanjutkan dengan nomor 5, 6, 7, dan 8. Hal ini akan membuat teman-teman dianggap sebagai individu yang kreatif dan juga konsisten. Ada beberapa tips agar teman-teman itu bisa lolos dalam uji psikotes warteg tes ini. Dan untuk dapat lulus dalam tes warteg, umumnya seseorang perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebab
Tes warteg akan melihat bagaimana kepribadian diri teman-teman secara konteks lewat media yang nantinya akan teman-teman kerjakan. Apa yang teman-teman tulis atau gambar dalam tes warteg akan menjadi citra diri di hadapan para penguji. Dan tes warteg juga cenderung berbeda dari tes potensi akademik yang mengharuskan teman-teman untuk belajar tentang persoalan verbal, numerik, kognitif, dan lain sebagainya. Tapi tes warteg ini juga bisa teman-teman pelajari dengan perlahan agar teman-teman itu bisa mengisi bidang-bidang kotak secara real dan realistis. Langkah yang seharusnya dilakukan sebelum menjalani tes warteg adalah membuat rencana gambar yang akan dibuat. Nantinya teman-teman bisa mengidentifikasikan diri teman-teman melalui gambar terencana. Meski demikian, beberapa hal terkait tekanan gambar hingga bagaimana teman-teman menggambar tetap dijadikan basis analisis bagi penguji tes warteg. Sehingga bagus tidaknya gambar teman-teman itu tentulah bukan merupakan indikator utama dalam penilaian. Usahakan kinerja teman-teman dalam mengerjakan tes warteg ini tidak monoton dan juga tidak stagnan. Selain mencerminkan emosi dan perasaan teman-teman saat tes ini, hal ini juga dapat menjadi indikasi psikis teman-teman bagi para penguji tes warteg. Buatlah teman-teman itu merasa senyaman mungkin untuk mengerjakan tes ini dengan isian yang dinamis dan memiliki keragaman yang tinggi. Hindari menggambar atau membuat garis-garis yang monoton. Hindari membuat gambar serupa atau menjawab tes warteg dengan model atau ragam garis yang selalu sama seperti jawaban pada bagian kotak sebelumnya. Usahakanlah untuk terbuka atas ide dan gagasan dengan keragaman tinggi untuk tidak stres dalam mengerjakan tes warteg. Cara menarik garis dan menekan pensil dalam proses pengisian tes warteg termasuk hal yang dianalisis oleh penguji. Hal ini membuat teman-teman harus yakin dan mempertahankan konsentrasi sekuat mungkin selama pengerjaan tes warteg. Konsentrasi dan keyakinan akan membuat teman-teman mampu menarik garis atau menggambar dengan baik dan tidak terputus-putus. Meskipun melalui tes warteg, penguji dapat melihat profil kepribadian individu dari teman-teman. Akan tetapi, tes ini juga tidak memiliki penilaian yang terstandarisasi, serta interpretasi yang terkesan subjektif. Oleh karena itu, untuk membuat hasil tesnya lebih akurat, akan lebih baik juga bila penguji itu menggunakan kombinasi tes yang lain juga, seperti tes Kraepelin, Papikostik, dan sebagainya. Dan di video yang lain nanti saya akan membahas tentang apa itu Kraepelin dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk Papikostik, teman-teman juga bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa contoh gambar yang bisa teman-teman contoh atau teman-teman latih untuk menggambar di rumah, agar ketika teman-teman menghadapi psikotes untuk tes warteg ini, teman-teman sudah lebih mudah untuk menggambar 8 kotak yang dibagikan kepada teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video kita yang membahas tentang tes warteg. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.